Berjumpa lagi bersama saya sebagai tutor mata kuliah Filsafat Administrasi Ar-Rasyid MAG. Baik, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang ilmu administrasi menurut lingkungan dan dinamika kekuasaan dalam pemerintahan. Baik, ilmu administrasi menurut lingkungan itu bahwasannya ilmu administrasi itu ya tidak berdiri sendiri, ya, melainkan dia selalu berhubungan dengan lingkungan, baik itu tentang sosial ya maupun politik ya, juga ekonomi ya, termasuk tentang budaya. Nah, jadi administrasi lingkungan itu adalah administrasi yang akan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Agar apa? Agar kebijakan ya, program dan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, dan lingkungan yang stabil itu akan mempermudah proses administrasi. Sedangkan lingkungan yang penuh perubahan ya, yang menuntut ya perubahan terhadap lingkungan kita, nah administrasi itu untuk lebih adaptif dan responsif terhadap lingkungan kita. Misalnya tentang administrasi lingkungan ini seperti sebagai contoh ya dalam situasi COVID-19 dulu misalnya beberapa tahun belakangan. Ya, administrasi pemerintahan di bidang kesehatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang darurat. Ya, pemerintahan harus melakukan penyiapan anggaran, ya, dan mempercepat birokrasi agar bantuan sosial itu cepat bisa segera didistribusikan kepada masyarakat. Nah, bagaimana dinamika kekuasaan dalam pemerintahan? Ya, dinamika kekuasaan yaitu adalah sebuah interaksi ya dan distribusi dan juga perebutan pengaruh ya antar kantor dalam pemerintahan. Nah, kekuasaan tidak hanya memiliki atau dimiliki oleh suatu pihak atau suatu kelompok, tetapi juga berinteraksi dengan legislatif ya, yudikatif, begitu juga mungkin partai politik ya akan dilibatkan juga, termasuk media, para wartawan dan masyarakat sipil. Nah, dinamika inilah nanti ya dapat memunculkan sinergi bila terjadi MOU antar beberapa pihak tersebut. Nah, atau misalnya nanti kalau tidak dilibatkan akan juga memunculkan konflik di antara mereka itu. Nah, bila ada perbedaan kepentingan, maka ini nanti akan sulit juga diselesaikan dengan segelintir atau kelompok orang. Jadi contoh dari dinamika kekuasaan dalam pemerintahan ini ya, maka pemerintah ya atau misalnya pihak eksekutif itu harus mengajukan rancangan undang-undang RUU ya atau DPR legislatif ya bisa mendukung atau menolak berdasarkan pertimbangan politik. Nah, misalnya pembahasan undang-undang Cipta Kerja misalnya ya. Nah, itu memperlihatkan dinamika kekuasaan ya di mana pemerintah mendorong ya percepatan investasi misalnya, tentang investasi. Nah, sementara sebagian masyarakat menolak atau kelompok masyarakat menolak. Karena apa? Karena merasa dirugikan. Nah, artinya apa? Ada semacam pro dan kontra di dalam hal dinamika kekuasaan dalam pemerintahan ini. Nah, maka dari itu ya sebelum memutuskan suatu undang-undang atau misalnya tentang pengesahan RUU, maka kita harus melibatkan dari berbagai unsur, baik itu dari masyarakat sipil ya, dari lembaga eksekutif, legislatif, supaya supaya sesuatu hal yang diputuskan kita itu memang betul-betul ya hasil dari kesepakatan kita bersama. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.